Bro sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Ini saya lagi berada di depan pitboxnya dari Astra Honda Racing Team, terutama di depan unit Honda CBR 250RR yang digunakan oleh para pembalap dari Astra Honda Racing Team seperti Giri Salim, Reza Danika, dan Ahwin Sanjaya. Yang ini adalah motornya milik dari Ahwin Sanjaya ya, 198. Pada dasarnya motornya dibuat mock-up yang tidak jauh berbeda dari versi produksi massalnya. Jadi di depan tidak ada perubahan dari bentuk fisik dari fairingnya ya. Nanti kita akan coba melihat lebih detail. Nah, itu mereka para mekaniknya sedang menyeting bagian dari suspensinya. Kita bisa lihat sini. Yoi, headlampnya dicopot. Nanti itu dijadikan salah satu intake dari ram air atau asupan udara untuk masuk ke ruang bakar. Nah, ini adalah bentuknya. Secara mesin boleh dibilang standar, tidak ada perubahan sesuai dengan regulasi dari kelas AP250 ARRC 2017. Beberapa bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah tadi bisa lihat adalah radiatornya sudah pasti lebih besar daripada radiator standar. Lalu di bawahnya nanti ada juga kayak semacam radiator lebih kecil, itu adalah radiator untuk oli ya, atau pelumasnya. Kita bisa lihat di sini. Oke ya, sistem pendinginnya tadi ya, atas dan bawah ya. Nah, itu adalah bagian pendingin mesin, yang bagian atas, yang bawah adalah pendingin dari oli. Di situ juga sobat bisa lihat ngintip sedikit bagian header depan dari Honda CBR 250RR versi AP 250. Ya. Ya, begitu juga suspensi depannya sama menggunakan depan stoknya Honda. Namun ternyata dalamannya udah berubah sob ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai bagian dalamnya. Di bagian kanan ini termasuk namanya separated function front fork. Jadinya dibuat fungsinya berbeda. Artinya di sini fungsinya adalah fungsi dari settingan. AP250 belum memperbolehkan regulasi berbeda antara fork kanan dan fork kiri. Akan tetapi di fork kanan dan kiri yang dipakai di motor CBR 250RR ini sama, namun yang disetting berbeda. Yang di kanan tadi berbeda dengan yang kiri terus berbeda. Kita bisa lihat di sini juga Honda CBR 250RR juga menggunakan semacam steering damper di bagian depannya. Ini menggunakan produk dari Öhlins. Ya, kita sobat bisa lihat situ ya, kuncinya udah dicopot. Panel meternya masih menggunakan panel meter yang stok dipakai oleh sobat sekalian yang juga beli CBR 250RR di dealer-dealer. Plus penambahan satu lampu untuk memberitahukan limiternya. Oke, handlebarnya kita bisa lihat sini. Tombol pemilihan dari mode itu udah diubah dari depan ke belakang. Kenapa? Karena menurut input dari pembalap itu akan mengubah ini apa namanya cara reading ya. Karena di depan itu digunakan untuk ngopling. Yang digunakan untuk lampu jauh dan lampu dekat diubah menjadi dua mapping A dan B. Oke, ingat ada dua mapping A dan B. Sedangkan pencetan pemilihan throttle by wire, convert Sport dan Sport Plus itu digunakan di tombol horn. Jadi boleh dibilang kombinasinya itu ada 6. Jika sobat sekalian beli versi stok yang ada di dealer itu ada 3 mode. Akan tetapi di Honda CBR 250RR versi AP 250 ada 6 mode sob. Bisa bilang ya, A ada 3, B ada 3. Untuk di kanannya bisa lihat ada sama ya, sama di kanan ya. Di kanan tadi ada starter, master remnya standar. Handlebarnya sudah menggunakan versi yang performance part ya, kayak gitu ya. Kita bisa lihat sini, aduh mereknya apa nih saya juga nggak tahu. Ada tombol, ada simbol A begini. Lalu jaraknya bisa di setting sob. Iya, kita bisa lihat sini seperti juga motor-motor balap di lainnya. Settingan jarak dari handle rem ya, atau dari tuas rem itu dari kanan tadi dari sebelah kiri ya, di setting menggunakan putaran-putaran gitu. ECU-nya boleh dibilang beda
ECU-nya di-develop oleh Honda ini sendiri. Kita bisa lihat sini ya, ECU dari Honda CBR 250RR. Oke. Air ramnya sekarang kita bisa lihat ya. Tunnel dari air funnel, boleh dibilang air funnel, ada boleh ram air system. Box filternya masih standar, akan tetapi jalur dari ram airnya boleh dibilang berbeda. Kalau di yang versi standarnya nanti akan meliuk ke bawah seperti layar angsa, akan tetapi di versi yang racingnya ini dibuat langsung ke depan, dengan di bagian depan agak melebar. Dua-duanya dipakai kiri dan kanan untuk membuat asupan lebih banyak ke box filter udara. Kita bisa lihat ya, di kanan dan di kiri. Ini adalah untuk versi dari CBR 250RR untuk versi AP 250. Posisinya adalah di tempat lampu headlamp, karena di racing nggak ada headlampnya, tapi dipakai untuk lubang inlet dari ram air. Velgnya menggunakan Gale Speed yang lebih ringan udah pasti. Ya, itu ada tulisan 123, ini adalah artinya motornya Reza Danica. Oke. Velg ini lebih ringan daripada velg standarnya dengan fungsi yang tetap sama. Kita bisa lihat ini ada kayak tuas ya. Nah, ini kayak tuas buat apa nih ya? Sepertinya adalah tuas untuk mengukur bagaimana performa atau bagaimana behavior dari lendutan dari suspensi depan upside down dari Showa ini. Untuk suspensinya sendiri nanti kita akan bahas lebih dalam ya sob ya. Muffler, jangan kaget kalau ngelihat muffler dari Honda CBR 250RR ini sama banget seperti muffler yang sudah pernah ditujukan oleh HRC untuk motor standar Honda CBR 250RR. Untuk nah ini sobat sekalian adalah cakram belakangnya. Terlihat sama akan tetapi berbeda. Ini adalah spesial khusus, permintaan khusus ya, orderan khusus di mana cakram belakangnya ini memiliki friksi yang rendah. Oke, jika kalau kita pengen ngerem itu biasanya friksinya agak tinggi ya. Karena pagi untuk balap ini khusus untuk ban belakang atau rem belakang menggunakan friksi yang rendah untuk meminimalisasi besarnya gesekan pada saat pengereman di belakang. Oke, pengereman di motor balap itu lebih signifikan ke arah rem depan, sedangkan rem belakang hanya sebagai penyeimbang. Jadi nggak perlu pakem-pakem banget. Bahkan cakramnya sendiri boleh dibilang low friction. Artinya lebih ngelos banget sih dibandingkan dengan versi standar bahkan yang dijual di pasaran. Ya, kita bisa lihat situ. Kalipernya juga masih menggunakan kaliper yang standar dari Nissin dengan apa namanya wheel atau velg dari Gale Speed juga dengan ringan artinya ya. Nah, coba kita lihat ke suspensi belakang. Nggak sama sob dengan standar yang ini menggunakan Showa BR Balance Free Rear Cushion. Ini menarik banget, suspensi belakangnya ini berbeda banget dengan yang belakang karena di dalamnya nanti kalau kita bahas secara mendalam Showa Balance Free Rear Cushion itu ada sejenis tambahan klep sehingga membuat behavior dari damping dan compression itu berbeda. Nanti di sini juga ada settingannya, berapa compressionnya dan berapa reboundnya. Menarik banget. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang BFRC suspensi belakang dari Showa ini kalau ada kesempatan di lain kalinya ya. Oke, yang lain lagi gimana? Oke, kita bisa masuk ke engine-nya. Engine dari Honda CBR 250R yang dipakai di AP 250 itu tidak menggunakan slippery clutch, sobat sekalian. Tidak menggunakan slippery clutch. Clutch-nya masih standar sama, akan tetapi sudah ditambahkan quick shifter. Quick shifternya, ini bisa lihat sini. Ya, ada kayak semacam koneksi elektronik yang tugasnya untuk nge-cut RPM pada saat rider mau naik gear ya. Sedangkan untuk nurunin gear masih tetap. Jadi kalau udah untuk naik gear udah nggak perlu lagi menekan kopling, akan tetapi tekan koplingnya pada saat turun aja. Ya untuk naik aja ya. Nah itu ada kayak kabel elektroniknya itu untuk bertugas untuk nge-cut dari RPM mesin. Coba kita lihat itu ya di daerah bawahnya. Oke, balik lagi ke daerah lain. Nah tadi kita bisa lihat ya mufflernya. Tangkinya masih sama, menggunakan tangki yang standar. Bagian belakangnya plastiknya atau fibernya didesain custom, akan tetapi mengikuti dari apa yang sobat bisa beli di pasar atau bisa beli di
pasaran bebas atau di dealer-dealer Honda. Sasisnya masih sama juga, nggak ada perubahan. Oke, ya ini kita bisa lihat sini. Itu tadi adalah steering dampernya masih sama. Bagian depannya, bracket-bracketnya juga masih sama dengan versi standar. Ya, seperti itu. Honda CBR 250RR untuk versi balap AP250 Asia Road Race Championship. Ini adalah motornya Gary Salim. Kita bisa lihat bentuknya, boleh dilihat sekilas sih nggak jauh berbeda dengan versi pasaran. Sekian report langsung dari sirkuit Chang dari seri 2 ARRC Buriram Thailand 2017. Salam dari tmcblog.com.